Shin Ainaru Minatama, Sugino Hanashiwa, SMI 13 no Kojo Sensei Karades, Shin Ainaru Haji Amit Saiful Malik MPDI Kojo Sensei ni onegai shimasu. Ini aku dari TF ya? Tiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syekhuna Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA dan Ibu Dr. Anda Haja Ismarfuah MA yang sudah membekali kepada kita dengan ilmunya, dengan doanya, sehingga mudah-mudahan perjalanan anak-anakku dari pondok ke rumah ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ibu Dr. Haja Ifa Faiza Rohmah MPD. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Putra, Kepala SMI 46, Bapak Kiai Haji Raden Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Putri, Ibu Dr. Haja Jahra Haija Ajmina MAG. Para wakasek, para guru, para tenaga kependidikan di SMI Al-Muhajirin yang saya banggakan, orang tua, wali santri yang menyimak di kanal YouTube Al-Muhajirin TV yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dari raut muka terlihat kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan di saat kita ini akan bisa bersilaturahmi dengan kedua orang tua. Kesempatan di rumah itu harus dilakukan, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Karena santri akan sukses kalau bisa membahagiakan kedua orang tua. Jangan sampai 2 minggu ada di rumah, orang tua ini kecewa ya. Bapak dan ibu yang ada di rumah kecewa, lalu ngirim kiriman kekecewaannya kepada wali kamar atau wali kelas atau pengasuh, bahkan kepada pimpinan ya. Nah, jadi kita jaga. Anak-anakku sekalian, keberhasilan dalam belajar, hari ini kita akan menerima laporan selama 6 bulan ya. Setelah 6 bulan pertama semester ganjil, rapot kita di penilaian akhir semester, maka hari ini kita akan menerima rapot semester genap. Maka disebutnya adalah penilaian akhir tahun. Keberhasilan belajar anak-anakku itu
tanda-tandanya itu ada 5, ya. Likuli syai'in alamah, setiap sesuatu itu ada tandanya. Kita lihat teman kita itu kan ada tandanya, cirinya. Guru-guru kita juga ada cirinya. Jadi setiap perkara itu ada tanda-tandanya atau ada cirinya. Nah, anak-anakku berhasil dalam belajar selama 6 bulan, lebihnya 1 tahun. Yang kelas 7 naik ke kelas 8 itu ada 227. Yang kelas 8 naik ke kelas 9 ada 253. Jadi jumlah SMI 13 yang naik itu berarti ada 480. Yang sudah registrasi ada 235, ya. Berarti kita keluar itu 216, yang masuk 230 lebih. Berarti kita bertambah nanti santri kita ini. Alhamdulillah. Yang pertama, anak-anakku, tanda-tanda keberhasilan belajar itu yang pertama adalah sikap dan karakter lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kalau anak-anakku ketika masuk ke SMI 13 kelas 7, sekarang akan ke kelas 8, kalau sikap dan karakternya lebih baik berarti berhasil, gitulah. Jadi kita asalnya bertemu orang tua tidak mengucapkan salam. Sekarang mengetuk pintu langsung assalamualaikum, langsung bersalaman, langsung mohon doa untuk keberhasilan. Nah, itu berarti ada perubahan sikap dan karakter yang lebih baik. Berarti anak-anakku belajarnya berhasil. Ada yang bilang, ya, ini anak saya sudah masuk pesantren malah nyanyi-nyanyian terus 2 minggu. Nah, jadi nyanyi-nyanyian terus ini di pesantrennya apa? Nah, ini harus dijaga ini, ya. Jadi orang tuanya jangan bilang nanti, oh ternyata setelah di Al-Muhajirin ini sikap dan karakternya lebih baik, bahagia orang tuanya, berarti berhasil, gitu ya. Yang kedua, keberhasilan dalam belajar itu adalah memiliki pengetahuan dan wawasan yang baru. Nah, jelas ya. Kita 1 tahun belajar ini kelas 7, kelas 8, kelas 10, kelas 11, ini kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang baru. Ini dirasakan nggak oleh anak-anakku? Dirasakan nggak ada wawasan baru selama belajar 1 tahun ini? Ada nggak? Yang kelas 7 ada? Kelas 8? Kelas 10? Kelas 11? Nah, ini kalau kita merasa memiliki wawasan dan pengetahuan yang baru, berarti anak-anakku berhasil dalam belajar. Pak, saya memiliki wawasan yang baru, apa? Istilah besti. Sekarang kan sedang ada istilah besti, ya. Nah, itu wawasan yang baru. Apa itu besti? Teman sejati, best friend, gitu. Itu ya wawasan baru itu. Kalau dulu waktu Bapak mondok itu yang sering disebut di sini itu tidak level gitu. Selama pesantren tidak level, tidak berkelas gitu. Semua latah tidak level. Sekarang besti, semua latah besti, ya. Nah, itu berarti ada wawasan dan pengetahuan yang baru, hanya itu yang umum, ya, bukan di wilayah akademik atau pendidikan. Yang ketiga, anak-anakku tanda keberhasilan itu adalah memiliki keterampilan dan minat belajar, ya. Jadi kita di sini tidak hanya belajar secara akademik, tapi kita juga banyak keterampilan yang kita miliki. Tadi contohnya protokol atau MC itu memiliki keterampilan yang baru. Asalnya tidak fasih bahasa Jepang, jadi bisa bahasa Jepang. Sampai anak-anakku juga tidak mengerti semuanya, ya. Nah, tadi Bapak untung 1-3-nya tidak pakai bahasa Jepang, jadi ngerti. Oh, berarti kepala SMI 1-3 gitu, ya. Kalau 1-3-nya pakai bahasa Jepang bingung itu apa gitu. Nah, ini apa? Ini memiliki keterampilan ini. Jadi nanti tidak hanya
MC di tingkat Al-Muhajirin, bisa tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional karena keterampilan bahasa ini gitu kan. Ya. Dulu dari Dinas Pendidikan waktu acara Khutbatul Ikhtitam itu bisik-bisik, Pak, itu siapa namanya yang MC itu 3 orang itu? Oh, itu dari SMI 46. Oh, itu luar biasa, bagus katanya. Itu dinilai oleh Dinas Pendidikan bagus. Sama Kementerian Agama juga. Kalau saya punya anak katanya akan jadi menantu. Nah. Ya. Ini artinya apa? Keterampilannya menarik gitu ya. Menjadi MC-nya menarik sehingga orang itu tertegun ya dengan keterampilannya itu ya. Nah, saya baru lulus SMA, anaknya belum gede ya. Nah itu. Kemudian anak-anakku, jadi yang ketiga indikasi ya, indikasi keberhasilan itu memiliki keterampilan dan minat belajar, itu saja. Yang keempat ya, indikasi dari keberhasilan belajar itu memiliki prestasi. Tadi Ibu Ketua Yayasan menyampaikan kita ini semua juara, kita semua ini berprestasi. Ada yang berprestasi rajin sholat duha, itu harusnya. Nanti kedepannya di kurikulum harus ada penilaian itu ya, di SMI juga. Ada yang prestasi zikir jama'i, terus dia tiap pagi zikir jama'i, itu prestasi juga. Tidak hanya mata pelajaran. Ada setiap bertemu guru bersalaman, itu prestasi itu. Ya. Ada setiap sehuna jalan langsung berdiri, ya, mengagumkan, itu prestasi itu. Jadi ketika kita memiliki prestasi, baik prestasi yang terlihat maupun tidak terlihat, itu adalah keberhasilan dalam belajar. Dan yang terakhir, anak-anakku, tanda-tanda keberhasilan belajar itu adalah bahwa kita memiliki inovasi dan kreativitas. Saya melihat apalagi di pengurus OPAL ya, baik putra maupun putri, di pengurus OSIS juga, itu kalau menyelenggarakan kegiatan di Al-Muhajirin itu sudah biasa. Siapa yang jadi MC, siapa yang membaca Al-Quran, sholawat, menjadi pemimpin lagu ya, dirihen, kemudian juga muhadorohnya, sambutan dan lainnya, itu bahkan sampai debat ya, debat nahu apa sorop gitu kan. Ini adalah apa? Ini pesantren ini menghasilkan santri-santri yang berinovasi dan memiliki kreativitas. Kadang semegah ya khutbatul ikhtitam panggung Al-Muhajirin itu santri punya kreativitas, berperan setelah diarahkan oleh para guru. Ini artinya apa? Bahwa ternyata yang belajar di Al-Muhajirin ini semuanya berhasil, tapi yang terpenting anak-anakku apa yang pertama tadi? Memiliki sikap dan karakter akhlak yang baik ya. Bapak ucapkan selamat ya kepada anak-anakku yang hari ini dibagi rapot. Terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung ya. Kemudian juga selalu berkomunikasi dengan baik dengan pihak pesantren sehingga anak-anaknya alhamdulillah betah, naik ke kelas 8, naik ke kelas 9, naik ke kelas 11 dan ke kelas 12. Minum kopi dicampur gula, kopi pahit manis terasa. Sebentar lagi libur sekolah, kesempatan silaturahmi dengan ayah bunda. Ya. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.